Ahoker tulen, Jokower fanatik buta, itu nyicil harian Bang Mindring riba itu mumet dasi mingguan ya, itu banyak. Dan sampai kapanpun kamu nggak akan dapat apa-apa. Kamu mati pun kamu nggak akan dibela sungkawai oleh kekuasaan, oleh politik ini. NKRI harga mati, pret, pleketek, tidak ada. Yang nyolong uang negara itu rata-rata NKRI harga mati itu maling semua itu. Munafik semua, penjilat semua. Jancuk jaran kabeh. Berjuang sekuat yang kecil aja deh, cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur selalu kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi. Semoga kita senantiasa hidup mati dunia akhirat tetap menjadi pengikut sunnah, pengamal penegak sunnahnya beliau Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Saudaraku, ketemu lagi tanggal 1 ya, hari Selasa tanggal 1 September 2020 jam 5 kurang dikit. Oh, jamnya mati berarti. Ya, ketemu lagi ngobrol santai. Ini awal bulan. Oh iya, makanya tadi aku transfer ke pesantren yang di Palu ya. Setiap tanggal 1 kita gajian ya, para pengajar-pengajar yang ada di pesantren Palu sana. Setiap tanggal 1. Biasanya 15 juta, 14 juta. Tadi itu alhamdulillah turun 11 juta. Ada beberapa ustadz yang mungkin libur, yang tidak masuk. Alhamdulillah saudaraku, pondok pesantren tahfidz Quran di Palu masih gratis. Ya, 7 tahun, 8 tahun masih gratis. Alhamdulillah, makan, tidur, ngaji di situ, sekolah di situ, mukim di situ. Alhamdulillah, gratis. Ya, semua ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Oke, yuk kita ngobrol lagi, ketemu lagi konten ya. Konten mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ya perbendaharaan pikir, mudah-mudahan nambah oksigen di dalam pikiran, ya menambah dinamika pikiranmu, aku juga ya, dan semoga bermanfaat. Dan masih nyorot tentang rezim ya, karena rezim ini wajib hukumnya disorot. Walaupun saya tahu Munjia Channel konten ini, video ini tidak akan ngaruh apa-apa ke rezim ini gitu kan. Rezim ini akan tetap seperti ini gitu kan. Nah, tapi tugas kita tetap menyuarakan ya sampai tetes darah penghabisan, kurang lebihnya begitu. Saya nggak tahu ini beritanya kapan ya. Ada Edo Kondologit. Kayaknya beliau seorang penyanyi atau artis di Papua, aktivis, bukan aktivis, apa namanya, dari partai PDI, Ahoker banget, Jokower banget, tiba-tiba marah-marah karena merasa tidak menemukan keadilan atas meninggal adiknya kayaknya ya. Coba saya putar dulu videonya, yuk kita saksikan. Saya sudah sakit hati sekali ini ya, perlakuan ketidakadilan negeri ini sekarang. Kita menuntut keadilan. Keluarga akan proses sini. Kita akan menuntut ke propam supaya pengusut, Polda, Polsek semua. Penipu semua ini. Mereka ini pemain semuanya, lindungi penjual minuman keras. Riko ini adalah korban daripada sistem yang kambruk. Kita semua tahu, bom kecil ini, narkoba berkeliaran, minuman keras berkeliaran. Yang polisi tahu itu. Saya sudah pegang bukti. Saya akan lapor. Polisi patroli. Oh, sama kosong. Bang tim orang semua. Jadi saya sudah keluar dengan keluarga. Kita akan buka laporan.
kita akan masukkan laporan ke Propam untuk segera diusut usulnya secara tuntas. Kita serahkan anak kita untuk diproses secara hukum dengan baik. Belum sampai 24 jam sudah mati. Kita menuntut keadilan. 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 Itu sudah dikompilasi ya. Tadi ada fotonya dia sama Ahoker yang begini itu kan. Dengan senyum yang ada yang belum dikompilasi ada ini. Ini aslinya ini. Nah. Cukup sudah bermain sandiwara di negeri ini. Saya sudah sakit hati sekali. Cukup sudah permainan sandiwara di negeri ini. Saya sudah sakit hati. Kurang lebih begitu ya. Nah, sekarang kita putar beberapa video sebelumnya ya, ketika coba perhatikan ini. Nanti kita ulas. Dua orang yang saya kenal, yang saya setuju yang menurut saya merubah cara berpikir saya dengan politik ini, satu nama Jokowi, satu nama Ahok. Ini dua orang yang luar biasa sekali. Dua orang ini lahir dengan latar belakang yang berbeda. Jokowi itu lahir sebagai anak orang biasa sekali, kalau boleh dibilang anak orang miskin. Karena bapaknya itu hanya penjual bambu di pasar. Hidupnya pun rumahnya bangun di Bali. Ya, intinya video ini mengedukasi, mengedifikasi, memuji-muji Jokowi dan Ahok. Ini intinya begitulah. Saya selalu sampaikan ke mana-mana saya pergi bahwa Oke, tidak saya perpanjang ya. Nah, apa yang bisa kita petik dari video ini, saudaraku? Itulah dunia, ya. Hubungan yang terjalin atas rasa perjuangan saja, murni perjuangan, itu bisa retak. Hubungan yang terjalin atas dasar cinta, kasih sayang, itu aja bisa retak. Apalagi hanya hubungan emosional yang diikat hanya dengan politik, kepentingan, kekuasaan. Maka siap-siap Anda kecewa. Ya, jadi intinya begitulah, kurang lebihnya ini. Ahoker, Jokower, ya, taklid buta banget, tiba-tiba meradang karena merasa tidak mendapatkan keadilan karena adiknya, adik ipar atau bagaimana itu ditangkap ya oleh polisi, tuduhannya pembunuhan dan pemerkosaan. Sekilas saya dengar beritanya begitu, pembunuhan dan pemerkosaan nenek umur 70 tahun ditangkap. Tetapi yang aneh, yang merasa Bang Edo ini tidak mendapatkan keadilan, intinya adik iparnya itu meninggal di tahanan, kan kurang lebih begitulah ya. Ya, jadi untuk Ahoker yang lain, untuk Jokowi yang lain, nah, siap-siap selanjutnya Anda yang akan mengalami seperti itu. Jadi kalau Anda buzzer, influencer, ya kan, Jokowi, Ahoker, yang detik ini masih ketawa-ketawa, ditunggulah, nggak lama lagi giliran Anda yang akan menjerit, menangis. Karena Anda ini hanya dijadikan komoditi, tapi Anda nggak sadar. Sebenarnya sudah ada jutaan ya, atau oke, kalau nggak jutaan, ratusan ribu lah ya. Sebenarnya sudah banyak Jokowi, Ahoker itu yang menangis, nggak kuat bayar listrik, nggak kuat bayar BPJS, udah banyak. Ekonominya morat-marit, bahkan kena PHK, banyak, gitu kan. Bahkan sekitar sini lah ya, itu sekedar bayar Bang Mendring lek bahasa Jawa, apa Bang Mendring harian itu loh. Ahoker tulen, Jokowi fanatik buta, itu nyicil harian Bang Mendring riba itu mumet dasi mingguan ya, itu banyak. Dan sampai kapanpun kamu nggak akan dapat apa-apa. Kamu mati pun kamu nggak akan dibela sungkawai oleh kekuasaan, oleh politik ini. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Begitulah politik. Saya nggak usah sebut, ayo kita ingat-ingat dulu ada
dari partai X ya, kan ada dulu tuh koruptor tersangka dari partai X, wah memuja-muja tuanya tuh setinggi langit, rumahnya gede kayak istana, begitu meninggal satu pun nggak ada yang bela sungkawa, ketua partainya kayak apa, kayak teman sahabat karibnya, kayak bahkan ketika meninggal dunia itu waktu prosesi pemakamannya itu puting beliung, sampai tendanya, teropnya, kursinya berhambur-hambur kemana-mana. Nah, itu jadi sering kita katakan bahwa alam ini merespon. Jangankan tindakanmu, detak jantungmu, frekuensi hatimu, desir batinmu itu direspon, direkam sama alam ini. Dan jangan pernah main-main dengan audit alam, dengan eksekusi alam. Jokower, buzzer, Ahoker, tertawalah ya, tertawalah. Kamu sedang menunggu mati, menuju mati, menjemput mati, ngantri mati. Dan kamu akan dilupakan, kamu akan dihilangkan, kamu dianggap tidak akan pernah ada. Udah banyak buktinya ya, banyak buktinya. Makanya harga mati itu agama. Kalau agamamu dihina, marahlah kamu. Kalau nabimu dihina, terbakarlah dadamu. Kalau Al-Qur'anmu dihina, meledaklah isi otakmu itu, marah. Gitu yang benar Allah ya. Jadi harga mati itu agama, harga mati itu tauhid, la ilaha illallah, bukan NKRI. NKRI harga mati pret pleketek, tidak ada. Yang nyolong uang negara itu rata-rata NKRI harga mati itu maling semua, itu munafik semua, penjilat semua, jancuk jaran kabeh. Ada NKRI harga mati, tidak ada. Kamu mati ya tetap dibacakan la ilaha illallah, tetap dibacakan itu, enggak dibacakan NKRI harga mati, enggak. NKRI bukan harga mati itu agama. Kalau NKRI itu otomatis kamu belah dadaku, keluar NKRI harga mati. Lihat orang miskin, tetangga kelaparan, kita bantu, NKRI harga mati. Lihat tetangga kehausan, hilangkan hausnya, NKRI harga mati. Itu otomatis, nggak usah digembar-gemborkan, karena aku lahir di bumi pertiwi ini. Nggak usah diajari NKRI harga mati. Harga mati adalah agama, bukan politik. Oke ya, Edo ya, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan adiknya yang meninggal diterima di sisi Tuhan ya, amin amin ya rabbal alamin. Siap-siap ya, siap-siap buzzer berikutnya, tunggu giliranmu, tidak lama. Kan sudah banyak yang mati kan, mati hina, mati mengenaskan, mati dilupakan, banyak kok. Barakallah. Terus ini apa ini, sayur-sayur dibuang ini kenapa nih? Berita apa ini? Ancok. Sawi sepatu gak gede-gede nih. Gak hidau gowo, gak payu. Oh, ini sudah lama ini. Jadi gini, ya saya menyesalkan ini ya. Tapi nggak tahu ini di mana. Tapi bahasanya kok Jawa ini. Nanti di folder yang satunya ada yang kemarin nggak jadi itu, dibuang di sungai itu. Gini aja ya. Astagfirullah, ini tomat ini dirusak karena ya mungkin depresi karena kebijakan penguasa, bisa jadi ya kan. Kebijakan penguasa yang waktu kampanye aja janjinya Masya Allah, makmurkan petani, makmurkan guru honorer, angkat derajatnya petani, bangun bank tani, bangun koperasi tani. Wah, pleketek kan gitu kalau janji kan. Nah, begitu terpilih, tani-taninya ditinggalkan, guru honorernya dilupakan, ya kan, sukwan-sukwannya nggak diperhatikan nasibnya kan, begitu sampai begitu. Oke, saya nggak usah komentar ini. Kalau ada petani yang seperti ini ya nggak bisa dijual, mungkin murah, mungkin nggak laku, mungkin karena korban kebijakan rezim, jangan diginikan teman, jangan dibuang ya. Kamu dosa, kamu mubazir, telepon ke sini nanti tak beli ya, kita sedekahkan ke fakir-fakir miskin ini ya berapa ribu
berapa ton sayur ini dibuang-buang seperti ini, mubazir. Kalau ada petani yang seperti ini, hubungi kami, insya Allah ya, kita beli, kita salurkan, kita sedekahkan dengan gratis nanti, insya Allah. Dan saya nggak usah teriak NKRI harga mati. Oke, lagi ya, ini apa ini, videonya Jokowi. Dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha produktif, usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Hah? Apanya? Saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat, tapi saya diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat. Ini ngefeknya akan lebih bagus. Pemerintah kita telah meluncurkan banyak sekali stimulus ekonomi, ada bantuan sosial tunai, bansos Oh, tunai. paham aku wis. Nggak usah tak lihat videonya, aku paham. Ini biasanya kompilasi netizen. Jokowi lama sama Jokowi baru lah ya. Stop impor beras, stop impor pangan, stop impor tulang, stop impor ikan, stop impor bawang, stop impor macam-macam. Kita ini negara kuat, begitu jadi import habis-habisan. Sama dengan itu. Saya ini nggak suka BLT itu. Apa itu balsem BLT? Ternyata begitu jadi, akhirnya juga BLT. Udah sama, nggak usah dibahas. Rugi buang-buang waktu. Ini apa ini? Kebetulan saya diminta bantuan sama Mercy untuk Oh, ini video lama. KPPS. Ya, datanya memang nggak banyak, tapi dari 3 yang saya datangi, 2 itu jelas mati beracun. Karena matinya tiba-tiba dan muntah darah. Oke, nggak usah diselesaikan, terlalu panjang. Tapi ini video lama, keluarga besar UI ya. Ini masalah petugas KPPS yang meninggal itu ya. Oke, dah dibiarkan menjadi sejarah hitam bangsa ini. Ini siapa ini? Pendeta ini. Pendeta Ngabalinus. Mengatakan dan menyampaikan kepada siapa saja yang sempat saya kesempatan. Bapak lihat dari kitab Kejadian sampai di Wahyu. Dari seluruh isi kitab itu adalah pelajaran-pelajaran dan bisa Tuhan yang terhormat. Pun nggak usah dilanjut. Apalagi? Jadi ini materi ini aja dek. Ini apa ini? Foto ya. Oh, ini ada orang mati, tidak mau dibacakan la ilaha illallah ya. Jangan ini, Mas. Ini ada orang sakaratul maut, Mas. Sebut Mas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi rupanya yang sakaratul maut ini orang yang benci khilafah, orang yang benci tauhid, orang yang benci la ilaha illallah. Enggak gitu. Itu simbol HTI. Ternyata orang ini orang benci sama HTI dan NKRI harga mati. Jadi dibisikin la ilaha illallah, enggak mau. NKRI harga mati gitu di akhirnya. Yang alergi dengan tulisan tauhid kalau mati kerandanya kayak begini, ditulis tamat. Saya percepat ya. Mahfud MD perkiraan Indonesia masuk jurang resesi. Sri Mulyani membenarkan. Ya terserahlah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mau resesi kayak mau apa kayak, ya sudahlah, kamu yang berkuasa ya. Kamu yang bikin kebijakan. Resesi itu dalam ekonomi makro itu terjadi kemerosotan. Terdampak, semua lini terdampak ya, itu namanya resesi. Terserah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apalagi? Saya percepat deh, 5 menit terakhir. Pertamina rugi 11 triliun, buzzer Ahok malah nyinyir ke Anies. Netizen, bedain perusahaan rugi sama pendapatan daerah anjlok aja nggak bisa. DKI rugi 40 triliun, kadrun, wajar lagi pandemi. Pertamina rugi 11 triliun, kadrun gara-gara Ahok. Ya itulah, jadi Ahok ini Pertamina rugi 11 triliun, buzzernya malah nyerang Anies ya. Ya kurang lebih begitu. Buzzer dibayar untuk memanipulasi data. Ya begitulah.
Ya kalau bagi saya nggak masalah, mau Anies kayak mau Ahok kayak korupsi ya tangkep aja. Before after, terakhir ini Dek, ini alasan Golkar dukung pemerintah bubarkan HTI. Before, oh ini lama juga ini berita ini, tapi nggak apa-apa lah ya, jejak digital ya. Ini alasan Golkar mendukung pemerintah bubarkan HTI. Setelah itu kasus PLTU Riau 1 Idrus Marham divonis 3 tahun penjara. Orang yang dukung-dukung pemerintah bubarkan HTI ending-endingnya di penjara 3 tahun, ya kan? Yang kedua, Bupati Pamekasan ancam sanksi PNS yang masih terlibat HTI. Bupati Pamekasan mengancam pegawai negeri yang terlibat HTI. Ternyata tidak lama kemudian terbukti suap, Bupati Pamekasan divonis 2 tahun 8 bulan penjara. Oke. Yang ketiga, Menpora, Pramuka harus bebas dari virus HTI dan khilafah. Oh, Nahrawi nih kalau nggak salah ini. Nah ini ya, Menpora, Pramuka harus bebas dari virus HTI dan khilafah. Tidak lama kemudian, itu ngomongnya tanggal 26 Juli 2017, Menpora ya, Pramuka harus bebas dari virus HTI. Terus tanggal 16 September 2019 KPK tetapkan Menpora Imam Nahrawi tersangka dalam kasus KONI. Terakhir, P3 ajak Muslim Indonesia tetap setia kepada NKRI, tolak khilafah. Tidak lama kemudian KPK tetapkan Romi tersangka jual beli jabatan Kemenak. Nah selanjutnya Anda silahkan yang benci-benci khilafah, yang benci-benci khilafah, anti khilafah, tunggu nasibmu sebentar lagi. Nggak tahu ini kebenaran apa kebetulan, saya nggak ngerti. Kemarin di sebuah desa di Rembang Pasuruan ada orang yang anti khilafah, bentak-bentak kiai, nggak lama kemudian mati kecelakaan tabrakan sama truk. Wallahu alam bisawab. Dan banyak lagi jejak-jejak digital seperti itu. Nah selanjutnya giliran Anda. Barakallah, 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 barakallah. Udah kayaknya cukup deh, sekedar ngisi waktu luang. Ini apa polisi pungli ini? Udah nggak kaget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kasihan, dikasihkan anaknya, dikasihkan istrinya. Astagfirullahaladzim, dikasihkan anaknya, dikasihkan istrinya. Dikasihkan anaknya, dikasihkan istrinya. Astagfirullahaladzim. Seragamnya gagah. Astagfirullahaladzim. Dikasihkan anaknya, dikasihkan istrinya. Dikasihkan anaknya, dikasihkan istrinya. Dikasihkan anaknya, dikasihkan istrinya. Dikasihkan anaknya. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah. Ya. Udah, saya nggak mau komentar. Ada caleg, bupati kayak apa kayak, untuk mendapatkan rekom aja harus jual tanah, ngutang sana, ngutang sini, harus bingung cari modal, itu baru rekomnya itu untuk lolos menjadi calon. Nah, belum begitu jadi itu gajinya cuma berapa kan. Makanya Indonesia ini seperti itu, sistemnya seperti itu, dan itu dibangga-banggakan. Begitu ada yang menyuarakan khilafah, syariat, disesat-sesatkan. Wes, mudah-mudahan video ini manfaat saudaraku. Ambil yang baik, campakkan yang tidak baik. Semoga jadi amal ibadah. Dan harapan saya insya Allah kita semua akan mati. Mudah-mudahan anak cucu kita mewarisi perjuangan kita, mewarisi hujah kita ya di hadapan Allah besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.